Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di tatap muka kita yang ketiga untuk mata kuliah komunikasi publik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat komunikasi yang sederhana. Ya, jadi kata kuncinya hari ini adalah simplicity. Oke, sebelum saya masuk ke materi kita, saya ingin intermezzo sedikit dengan teman-teman. Di luar sana kan banyak banget apa ya omongan gitu ya yang bilang bahwa cewek itu lebih jago quote and quote komunikasi dibanding cowok. Nah, menurut teman-teman itu mitos atau fakta? Jadi katanya perempuan itu lebih jago di sini bisa banyak tafsir ya, bisa lebih cerewet, bisa memang lebih mudah menyampaikan gagasan, lebih berani menyampaikan sebuah gagasan, lebih gampang atau jago berkomunikasi dibanding laki-laki. Yuk, gue kasih waktu. Silakan teman-teman memikirkan 5 hitungan aja. Kira-kira ini mitos atau fakta? Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya ingin bilang ke teman-teman bahwa ternyata faktanya perempuan itu lebih banyak ya, lebih banyak loh ya, bukan lebih jago, lebih banyak berkomunikasi setiap harinya. Jadi laki-laki itu for your information setiap hari berkomunikasi 5.000 sampai 9.000 komunikasi. Jadi kalau kita rata-ratakan kira-kira yang laki-laki nih 7.000 komunikasi per hari. Gimana dengan perempuan? Surprisingly, ternyata hampir 3 kali lipatnya teman-teman. 20.000 komunikasi per hari. Komunikasi di sini bisa verbal, verbal itu berarti apa? Omongan pakai kata-kata gitu ya, atau nulis surat, pokoknya whatever yang pakai kata-kata. Tapi bisa juga pakai gesture atau gerakan. Jadi di komunikasi di sini adalah blend antara itu ya. Tapi yang pasti adalah perempuan lebih jago, sorry, bukan lebih jago ya, lebih banyak. Nah, 3 kali lipat dibanding laki-laki. Nah, lebih banyak di sini belum tentu lebih jago teman-teman, karena kembali gimana kita mengoptimalisasi komunikasi kita kepada orang lain. Karena basicnya kan komunikasi itu gimana cara kita supaya audiens kita atau orang yang ajak kita ngobrol, berbicara atau berdiskusi itu ngerti apa yang kita sampaikan, kan sesimpel itu. Nah, makanya supaya orang-orang ngerti, maka komunikasi kita harus simple. Oke, itu tema bahasan kita hari ini. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih cewek itu bisa 3 kali lipat dibanding laki-laki? Sekali lagi ini fakta, jadi karena fakta gue harus bisa menyampaikan alasan atau minimal hasil riset deh di balik ini kenapa ini bisa seperti ini ya. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita itu punya otak kanan dan otak kiri, betul ya? Jadi di tengah-tengah itu yang warna hitam terlihat agak berwarna gelap itu pembatas antara otak kanan dan otak kiri. Nah, itu kita sebut dengan corpus callosum. Oke, nggak usah diapal, nggak bakal keluar juga di UTS dan UAS. Yang penting teman-teman tahu. Oke, kita sebut saja CC, corpus callosum. Nah, si CC ini untuk di wanita dia 3 kali lebih tebal dibanding laki-laki. Oke, jadi corpus callosum yang warna gelap di tengah-tengah itu untuk wanita dia 3 kali lebih tebal dibanding laki-laki. Nah, apa sih efeknya setelah kita tahu bahwa dia 3 kali lebih tebal? Jadi anggap aja itu kayak jembatan, teman-teman. Jembatan dia lebih tebal, maka saraf-saraf di kepala, di otak perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, karena saraf-sarafnya lebih banyak, maka perempuan lebih mudah mengkoordinasikan atau lebih mudah mengharmonisasikan otak kiri dan otak kanannya secara bersamaan. Oke, jadi gambarnya yang mana nih? Yang sebelah kanan. Teman-teman bisa lihat garisnya itu horizontal. Jadi otak kanan dan otak kiri itu bisa sangat harmonis sekali, bisa berbarengan kinerjanya. Kenapa? Karena tadi saraf di tengahnya di corpus callosum dia lebih banyak, corpus callosumnya lebih tebal. Nah, makanya perempuan itu jagonya apa? Jagonya multitasking, teman-teman. Apakah laki-laki bisa multitasking? Bisa, tapi mohon maaf, laki-laki kalah multitasking dibanding wanita. Buktinya, cewek itu bisa sambil nyetir mobil, itu bisa sambil bikin alis, bayangin. Cewek tuh. Cowok bisa nggak?
multitasking yang lain bisa, tapi tetap lebih jago perempuan. Fitrahnya seperti itu, ya. Makanya kalau misalkan ada anak bayi, anak yang baru lahir, madrasah pertama bagi seorang anak siapa? Orang tuanya, terlebih adalah ibunya. Kenapa? Karena ibu itu lebih jago multitasking dibanding bapak. Untuk bisa merawat seorang bayi itu harus multitasking. Teman-teman bisa bayangin tangan kiri ibunya lagi ngegendong anaknya. Betul ya? Tangan kanannya lagi ngudak-ngudak sayur buat makanan anaknya. Sayurnya ada yang tumpah, kaki kanannya sambil ngelap lantai. Mulutnya sambil bersenandung supaya anaknya tidur. Bayangin, dalam satu waktu yang sama, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, mulut, semuanya optimal bekerja. Multitasking. Siapa yang jago? Ibu-ibu. Nah, kalau laki-laki gimana? Laki-laki karena dia tadi korpus kolosumnya lebih tipis, maka jumlah sarafnya juga lebih sedikit. Oke. Nah, jumlah saraf yang sedikit tadi membuat laki-laki itu bisa mengoptimalkan salah satu bagian otak saja. Jadi kalau lagi pakai otak kanan dulu. Selesai otak kanan baru dia pindah ke otak kiri. Makanya kalau teman-teman lihat gambarnya, dia bukan horizontal, tapi apa? Vertikal. Otak kanan dulu, otak kiri dulu. Seperti itu ya. Tapi efeknya laki-laki ini lebih jago apa? Kalau laki-laki nggak jago multitasking, laki-laki itu jagonya fokus, teman-teman. Nah, berhubungan dengan komunikasi, di kepala kita itu banyak saraf-saraf yang berhubungan dengan kemampuan komunikasi. Karena perempuan lebih jago mengharmonisasikan, otomatis maka secara tidak langsung kemampuan komunikasinya juga lebih maju, ya. Tapi sekali lagi maju di sini bukan lebih jago, tapi lebih banyak. Makanya tadi 3 kali lebih banyak komunikasi yang dilakukan oleh seorang wanita dibanding seorang laki-laki. Oke. Tapi kembali, ini bukan masalah banyak atau tidak, kita akan membahas gimana supaya kita jago menyampaikan sebuah gagasan supaya dipahami oleh orang lain. That's why kita hari ini akan belajar tentang simplicity. Oke, saya akan kasih sebuah video, teman-teman. Ini videonya apa ya? Bikin kesel sebenarnya karena ini contoh dari komunikasi yang kompleks. Oke. Sebenarnya yang dibahas itu sangat sederhana. Nanti teman-teman bisa lihat. Cuma perkalian sederhana. Tapi kita lihat gimana yang terjadi dalam video ini. Here we go. I figure 75% to you, Mama, and 25% divided between the 5 of us. You, Duck, Crowbar, myself, Tom, and the baby. That makes 5% for each one of us. Billy, you're cheating yourself. If there's 25% divided among the 5 of you, that's 14% apiece. Oh, no, listen, Pop. I wouldn't cheat you. You know I wouldn't. Now, look here. I'll show you. Let me rub this out here. And now, 25 divided by 5 is 5. You see, the 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 25 5 times, you see? Oh, you're wrong, Billy. Now, I'm pretty good mathematician. Now, 5 into 25, 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 5 once. Now, we didn't use the 2 before, so we're going down here. Now, 5 into 20 goes 4 times. There you are. 5 into 25, 14. No, look, Pop. Now, let me prove it to you now by multiplication. 5 times 5. 5 times 5 is 25. I'm surprised you're learning. Huh? I'm surprised that you're learning. Now I'll show you. 5 times 14 is 25. 5 times 4 is 20. 5 times 1 is 5. 25. That's it. No, look, Ma. Look, you're wrong there because I'll prove it to you. If we put down 5 14s here. 14. There. Now I'll prove to you by addition that 5 14s is not 25. 4, 8, 12, 16, 20. 21, 22, 23, 24, 25. There you are. Now to brush up, Billy. I don't want to see you boys cheating.
teman-teman bisa lihat di video tadi yang dibahas sangat sederhana sebenarnya kan. Dia pengen bilang bahwa nih gua kasih bahasa sederhananya dari video tadi ya. Nih kita punya keuntungan 25% ya. Karena kita berlima, jadi tiap orang dapat 5% ya. Ini kata si bosnya. Terus kata si suami istri tadi, enggak, 25 dibagi 5 itu bukan 5 tapi berapa? 14. Dengan segala kericuhan yang mereka bikin, ternyata hal yang sangat simple itu bisa totally different, bisa berubah menjadi kompleks karena ketidaktahuan dan karena pola pikir yang kompleks tentunya. Oke, jadi yakinlah teman-teman kalau lu mau bisa berkomunikasi simple, pola pikirnya nggak boleh kompleks, karena lu nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang simple dari hal yang kompleks ketika di pikiran kita. Oke. Nah, makanya Albert Einstein itu pernah bilang gini, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jadi kalau misalkan lu nggak bisa menjelaskan sesuatu secara simple, jangan-jangan lu sendiri nggak paham dengan yang lu omongin. Tuh kata Albert Einstein gitu tuh. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada dosen, ada siapapun yang presentasi di depan ngomong segala macam, apa ya, dan kayaknya kok ribet, muter-muter aja omongannya, jangan-jangan dia sendiri nggak paham dengan apa yang dia sampaikan, kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa kita harus simpel? Karena teman-teman, otak dari lawan bicara kita atau isi kepala dari audiens kita itu seperti ini kira-kira. Jadi isi kepalanya itu sudah sangat penuh. Ini kalau misalkan mahasiswa ya, bisa gue ibaratin dalam 1 detik yang sama isi kepala mahasiswa gue itu bisa jadi mikirin biaya kuliah, nanti kerjaan belum kelar, tugas dari dosen X belum dikerjain, nanti malam mau makan apa, istri di rumah nitip martabak, terus apa lagi ya, besok bos minta presentasi selesai dan lain sebagainya. Jadi lu bayangin isi kepalanya itu udah penuh banget. Jadi kalau misalkan seorang dosen itu ngasih materinya terlalu kompleks, susah dipahami, yakinlah mahasiswa itu nggak bakal, jangankan paham ya, ingat aja nggak bakal bisa tuh. Kenapa? Karena isi kepalanya udah terlalu sempit begini, udah banyak banget isinya. Jadi untuk nyempil kalau dia terlalu kompleks nggak bisa. Harus bikin yang simple supaya minimal itu bahasan bisa nyempil dulu di kepalanya. Syukur-syukur mahasiswanya masih ingat, dia ulang lagi pembelajarannya, akhirnya dia jadi paham gitu ya. That's why kita harus berbicaranya simple. Setiap orang seperti itu, lu ajak ngobrol ngajak ngobrol orang lain juga isi kepalanya gitu, dia mikirin banyak hal. Jadi kalau lu ngasih sesuatu yang sifatnya kompleks, yakinlah nggak bakal inget, apalagi nyangkut di kepalanya ya. Nah, contoh kompleks kayak apa sih? Nah, kayak gini nih. Ini pernah hits pada masanya ya. Dan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi nonton video gue juga mungkin dulu juga pernah nih nulisnya kayak begini ketika chatting, ketika posting di Facebook maybe ya. Gue kasih waktu deh, butuh berapa hitungan? 5 hitungan aja ya. Coba bisa baca nggak teman-teman? Yuk, bisa nggak sih dipahamin tulisan ini? 5, 4, 3, 2, 1. Gimana? Ada yang bisa selesai sampai terakhir? Atau ada yang mentok di tengah-tengah? Ada yang masih berpikir ini apa sih? Coba ya, kita buka kunci jawabannya. Ini sebenarnya simple. Dia tuh pengen nulis ini doang nih. Aku jiwa terlantar dari kumpulan terbuang, hanya sekedar berteriak untuk telinga yang tak mendengar. Coba, kalau gua nulisnya kayak yang di bawah ya, kira-kira lu butuh berapa hitungan untuk memahami tulisan itu? Cepet ya, nggak perlu 5 hitungan, apalagi 10 hitungan lu udah tahu, oh tulisannya itu. Tapi karena tulisannya sangat kompleks seperti yang di atas, maka kita butuh waktu lebih untuk memahami ini isinya apa sih. Jadi yang pasti complicated itu membuat kita butuh waktu lebih banyak. Karena kita butuh waktu lebih banyak, udah pasti dia nggak efisien men. Jadi kalau teman-teman mau efisien, pakailah sesuatu yang simple. Nah, kalau teman-teman ngomong di depan umum, maybe presentasi atau nanti ujian skripsi gitu ya, terus dosen pengujinya begini semua nih.
Atau kalau gue ngajar di kelas offline, terus tiba-tiba mahasiswa gue begini semua, bisa jadi itu tanda bahwa obrolan kita, gagasan yang lagi kita sampaikan atau cara berkomunikasi kita sudah mulai terasa kompleks. Jadi orang udah capek otaknya buat mikir ini ngomongin apa sih, gue nggak ngerti, hanya dosen dan papan tulis yang tahu misalkan. Jadi daripada gue melek, mendingan gue tidur. Tuh melek sama tidur sama-sama nggak ngerti ya. Jadi intinya teman-teman, ini adalah sebuah signal bahwa kayaknya kita udah mulai kompleks deh. Yuk kita permudah lagi bahasa kita buat lebih simpel lagi gaya komunikasi kita. Ya, dari tadi gue bilang komunikasi harus simpel, 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 nggak boleh kompleks. Tapi ingat, jangan terlalu simpel. Ya, ingat ya, segala sesuatu kalau ada kata terlalu itu jadi nggak bagus gitu kan. Sekarang kita akan melihat sebuah video yang komunikasinya terlalu simpel. Kayak gimana tuh? Yuk kita coba lihat. Oke, pada ngerti nggak ya? Gue ulang sekali lagi ya. Mungkin ada yang belum paham. Coba ya. Gue nonton video ini udah berpuluh-puluh kali tapi tetap aja ketawa kalau ngeliat video ini. Jadi teman-teman tahu ya kalau misalkan di apa ya, LKS apa ya bahasa anak sekarang tuh, LDK gitu ya, latihan dasar kepemimpinan atau teamwork atau training lah pokoknya gitu ya. Itu kan suka ada pelatihan tentang trust. Nah, percaya sama temennya segala macam segala macam. Caranya simpel, ada satu orang jadi korban, disuruh tutup mata. Nanti teman-temannya udah siap-siap nangkep di bawah, terus dia cuma dikasih instruksi nanti jatuhkan diri aja gitu kan. Biasanya kan gitu. Nanti lu jatuhin diri aja, nanti ada yang nangkep segala macam. Komunikasi yang tadi dikasih sama kakak kelasnya itu simple. Tenang aja, tenang, kamu tinggal jatuhin diri. Tapi sayangnya terlalu simple. Kenapa? Karena nggak jelas, men. Jatuhin dirinya ke depan, ke belakang, ke samping, atau gimana. Kan dia tutup mata, nggak ada yang tahu. Jadi teman-temannya udah siap nangkep di depan, taunya si korban ini, dia malah ngejatuhin dirinya ke belakang, ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa komunikasi kompleks itu a big no ya, kita nggak akan pakai itu. Tapi komunikasi yang terlalu simple juga ternyata nggak bisa dipakai. Jadi kita harus yang pas komunikasinya, tetap goalsnya adalah orang mendapatkan maksud atau tujuan dari komunikasi kita, mutlak itu harus nyampe ya. Oke, kembali lagi kenapa kita harus pakai simplicity, karena simplicity itu adalah easy to remember, mudah dihafal ya. Siapa yang di sini cara buka password handphonenya pakai kode yang kayak di kanan? Gila ya, bisa-bisa besok udah lupa tuh kayak gitu ya. Jadi teman-teman gunakan simplicity karena simplicity easy to remember. Nah, contoh berikutnya ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau teman-teman mungkin nggak tahu ini siapa, gue akan sedikit bersenandung salah satu part nadanya. Lu pernah dengar nggak ya lagu ini? Nadanya begini nih. Teng 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 teng. Nah, sudah mulai kebayang atau mulai ikut bersenandung juga di pikirannya masing-masing ya. Jadi ini adalah The Chainsmoker. Nah, beberapa mahasiswa yang melihat foto ini, kalau gue bawain ini di kelas offline itu ada yang nggak tahu ini siapa. Tapi ketika mendengar nada penggalan nada tadi, tiba-tiba oh gue tahu, kak gue pernah denger itu. Bahkan dia sampai hafal full nadanya ya. Jadi bayangin, inilah kekuatan simplicity. Lu nggak tahu siapa yang ngomong, lu nggak tahu siapa yang ngebawain itu, tapi itu nada bisa terngiang-ngiang di kepala lu sampai lu bisa ikutan nyanyi. Jadi gitu juga dengan seorang leader gitu. Kalau dia punya gagasan, mungkin orang nggak tahu ini siapa yang ngomong. Tapi ketika omongan lo itu simple, masuk ke hati orang, masuk ke pikiran orang, itu bisa dibawa tuh sama orang-orang kemanapun ya. Jadi sekali lagi simplicity, easy to remember. And then ini yang berikutnya adalah Walls ya. Teman-teman pasti sudah tahu brand ini dan gue yakin semua yang ada di kelas gue pasti tahu jinglenya Walls seperti apa. Exactly. Tenonen, tenonen, tenonen. Itu simple atau enggak kira-kira? Simple ya.
Lu bayangin kalau Abang Walls keliling Jakarta atau keliling ke rumah-rumah warga, jinglenya pakai lagu Mozart yang luar biasa, oktavnya naik turun kayak roller coaster. Kira-kira mudah diingat atau enggak? Enggak bakal. Jadi kalau misalkan Jingle Walls itu susah diingat, ketika mereka keliling orang juga nggak tahu ini apa, ini produk apa, nggak bakal beli. Kalau ingat aja enggak, gimana mau beli? Tapi kalau misalnya jinglenya Walls yang simple itu dikumandangkan, orang dari dalam rumah juga bisa tiba-tiba keluar. Wih, ada abang es krim nih. Lagi siang-siang panas nih dia keluar. Gue tahu nih es krim yang muncul, es krim yang mau lewat, gue keluar gue beli es krim ya. Jadi sekali lagi dalam bisnis itu juga butuh simplicity. Kalau teman-teman punya toko online shop atau lu punya Instagram untuk bisnis atau lu punya produk mau dijual deh paling gampang. Tolong jangan bikin merek atau nama toko online yang susah dihafalin. Ya, misal nama tokonya apa? RGNX 2077. Beuh, itu nggak bakal ada yang hafal, yakin lah. Tapi kalau misalkan lo bilang nama tokonya apa, beauty issue tuh. Oh, beauty issue tuh lebih gampang dipahamin, lebih gampang diingat. Orang nggak bakal beli kalau toko lo aja nggak bisa diingat sama mereka. Coba gue disuruh ngulang lagi contoh yang tadi, gue udah lupa nama tokonya apa. RGNX berapa? Udah nggak inget gue. Ya, jadi tolong gunakan yang simple. Almarhum Basurip. Saya juga yakin teman-teman semua tahu karena lagu almarhum yang sangat fenomenal, yang kalau misalkan ini dibedah sama para musisi, musisi juga banyak yang bertanya-tanya. Lagunya kata-katanya diulang-ulang doang, tak gendong kemana-mana, enak toh, mantep toh, udah kan gitu doang diulang-ulang. Tapi karena saking simpelnya, ini yang bikin lagu ini punya magnet luar biasa, bisa diingat sama satu Indonesia. Lagi-lagi karena apa? Karena simple, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang presentasi, kita ngomongin tentang komunikasi, yakinlah simplicity itu berbanding lurus dengan efektivitas. Ya, efektif itu kan goals tercapai, that's efektif. Ya, jadi semakin simple, seharusnya goals dari komunikasi kita itu akan lebih mudah tercapai. Jadi mulai sekarang teman-teman mau pilih yang kompleks atau yang simple? Exactly, kita pilih yang simple. Ya. Kenapa? Karena kembali mungkin di pertemuan awal gue pernah menjelaskan ini ke teman-teman. Tingkatan berpikir manusia itu ada 6 tingkat ya. Yang tertinggi creating, menciptakan sesuatu. Yang terendah adalah remembering ya. Kita itu kan ketika memberikan sebuah gagasan, harapannya minimal orang yang kita ajak ngobrol itu paham kita lagi ngomongin apa. Syukur-syukur dia bisa mengaplikasikan gitu ya, di applying gitu ya, atau menjalankan apa yang kita minta. Nah, gimana ceritanya dia bisa paham kalau dia aja nggak ingat? Gimana caranya dia mau ingat kalau gaya komunikasi kita kompleks ya? Jadi yakinlah teman-teman, kalau kita mau berkomunikasi dan komunikasinya kompleks, ini even higher order thinking level aja nggak masuk, men. Ya, jadi berhati-hati sekarang, mulai sekarang pilihlah komunikasi yang simple. Nah, alasan berikutnya kenapa kita harus pakai simplicity, karena simplicity easy to do. Tadi ya, remember, understand, apply. Nah, apply ini easy to do tuh. Orang nggak akan mau melakukan, mau mengaplikasikan kalau segala sesuatunya ribet. Contoh, lu bayangin sekarang Gojek sudah jadi apa? Dekakor. Ya, dekakor itu berarti luar biasa valuasinya. Nah, menurut teman-teman, apakah masyarakat Indonesia mau pakai Gojek kalau pas dia nyobain Gojek ternyata Gojek itu ribet banget ya? Nggak bakal ada yang mau, men. Tapi karena Gojek itu simple, makanya banyak orang yang akhirnya download, pakai tiap hari, tiap bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya mereka sekarang bisa jadi dekakor. Lagi-lagi semua bermula dari simplicity. Kalau misalkan top up itu ribet, orang juga nggak bakal mau nanam duitnya banyak-banyak di GoPay atau di OVO atau di mana lagi, Dana, whatever you name it. Tapi karena semua vendor apa atau misalkan aplikasi-aplikasi ini semuanya simple, makanya kita akhirnya mau ngikutin apa yang mereka inginkan ya. Kata kuncinya apa? Lagi-lagi bukan kompleks tapi simple ya. Jadi saya pingin teman-teman sekarang ketika lu nanti melakukan tugas yang kedua di kelas kita, tugas kemarin pertama sudah ya tentang telur. Kalau yang kemarin gue mengapresiasi semua teman-teman yang sudah posting. Oke, jadi gue belum lihat
konten. Jadi gue bener-bener ngeliat kreativitas teman-teman seperti apa, dan gue apresiasi apapun yang teman-teman posting di situ. Nah, mulai sekarang, mulai di pertemuan kedua ini, gue akan mulai memberikan feedback buat teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman memilih di antara dua tema berikut. Tema yang pertama adalah demo, oke. Tema yang kedua adalah LDR. Nah, lu boleh pilih salah satu di antara dua tema ini. Seperti biasa, lu posting di feed Instagram, lalu lu tag gue. Yang akan gue nilai sekarang adalah simplicity dan kreativitas. Jadi pekan lalu kita sudah belajar kreativitas. Sekarang kreativitasnya tetap gue pegang. Lu boleh membahas ini kemanapun, demo boleh kemanapun. Meskipun fotonya demo seperti ini, bukan berarti demo yang lu bahas adalah ini ya. Ingat ya, demo itu banyak. Lu bisa ambil kata demo ini kemanapun yang lu suka. Begitupun dengan LDR, oke? Yang gue akan apa ya, concern. Nah, dari tugas kedua ini ada dua hal. Yang pertama, kreativitas akan lu bawa kemana tema ini. Yang kedua adalah tentang simplicity. Oke, silakan berlatih lagi dengan tugas yang kedua ini, karena pekan depan kita sudah masuk ke UTS teman-teman ya. Jadi pekan depan itu bukan waktunya lagi untuk latihan, tapi pembuktian bahwa lu sudah bisa berkomunikasi jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Oke, gue tutup kelasnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.